Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau bahas lanjut tentang SNMPTN 2021. Nah, aku di sini mau ngasih info tentang update informasi SNMPTN 2021 dan juga bongkar lagi nilai SNMPTN yang lulus 2020. Oke, oh iya, buat kamu yang mau bantu aku ngebongkar nilai lagi, boleh banget nih, kirim aja ke email aku, yaitu di farahmesti@gmail.com, terus kamu ceritain cerita lulus kamu di SNMPTN 2020. Untuk email-email yang terpilih, nanti aku bakal masukin ke video selanjutnya. Oke, jadi update SNMPTN 2021, sebenarnya bisa kita langsung googling di Google aja, di search engine apapun juga, cari aja SNMPTN 2021. Nah, nanti 3 teratas itu membahas tentang rancangan penyelenggaraan SNMPTN 2021. Nah, ini aku dapat infonya medcom.id. Jadi judul artikelnya seperti ini. LTMPT mulai rancang penyelenggaraan SNMPTN 2021. Jadi udah dirancang ya buat kamu yang lagi kepo gimana ya SNMPTN 2021. Nah, kita tunggu aja ya informasi selanjutnya. Isi artikelnya coba kita baca ya. Jakarta, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) mulai merancang kembali penyelenggaraan seleksi nasional masuk perguruan tinggi SNMPTN untuk 2021. Lagi dirancang. LTMPT menyebut telah ada pembahasan secara internal terkait seleksi mahasiswa baru kampus negeri tersebut. Ya pastilah. Wah, itu ya jawaban pasti. Dari Ketua LTMPT Muhammad Nasih, bapaknya gini ya, pada medcom.id. Namun, masih tidak membeberkan lebih lanjut untuk fokus penyusunan dan skema apa yang bakal diterapkan untuk SNMPTN tahun depan. Materi itu masih menjadi pembahasan bersama. Nah, jadi intinya kita sabar gitu ya untuk menunggu kelanjutannya. Dihubungi terpisah, Ketua Pelaksana LTMPT Budi Prasetyo juga belum mau menerangkan terkait penyelenggaraan SNMPTN 2021. Saat ditanyakan perubahan skema terkait pandemi COVID-19, Budi belum bisa menjabarkannya. Sabar dulu ya. Wah, satu kalimat penuh makna ya. Bapak Budi yang ini ya. Jadi Bapak Dansi yang ini, Bapak Budi yang ini. Oke, jadi intinya itu ya, sabar dulu aja. Karena kalau kita lihat di tahun sebelumnya, SNMPTN 2020 itu diselenggarakan sekitar mulainya itu 14 Februari 2020. Jadi, mungkin aja itu sangat berkaitan gitu ya. Tanggal-tanggalnya mirip-mirip gitu, mungkin di Januari atau Februari. Intinya kamu perlu menyiapkan diri gitu ya untuk pelaksanaan SNMPTN 2021. Oke. Infonya segitu aja tentang update SNMPTN 2021. Nanti kalau misalnya ada update lain, aku bakal update terus. Sekarang kita lanjut ke bongkar nilai ya. Kemarin kita udah ngebongkar yang nilainya sekitar 8990. Sekarang kita lanjut bongkarnya ya. Ini kita masuk ke orang yang pertama. Yang pertama adalah Muhammad Yuda Prasetyo. Dia dari SMA Negeri 1 Labuhan Ratu. Lulus di Aquaculture Universitas Diponegoro. Wow, aquaculture ya. Jadi yang berhubungan kayak perikanan lah, jurusan-jurusan kayak gitu. Nah, terus nilai dia 93. Oh my god, gede banget ya. Oke, lanjut. Nilai tertinggi adalah di kimia 91, Indonesia 90,2, fisika 90. Lalu alumninya adalah di PTN 5 orang, di jurusan 1 orang. Oke, jadi dia ibaratnya udah punya kakak tingkat di satu jurusan yang sama. Sertifikatnya, dia melampirkan 3. Oke, ini memaksimalkan ya. Jadi kalau misalnya kamu mau maksimalkan juga sertifikat yang kamu punya, 3-3-nya masukin aja. Ini adalah juara 1 LKPBB variasi Puntra tingkat provinsi, Politeknik Negeri Lampung, lalu juara 1 Nasyid, Ihwan tingkat kabupaten, dan 12 besar kompetisi fisika cerdas. Jadi sertifikatnya juga relevan dengan jurusan yang mau diambil ya. Dan pesannya adalah optimis dalam menunggu SNMPTN, namun jangan lupa usaha untuk mempersiapkan UTBK. Karena Allah bakal ngabulin apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Jelep. Iya ya, bener banget gak sih? Kita mungkin sering untuk menginginkan sesuatu tapi nggak terkabulkan, berarti itu bukan yang kita butuhkan. Good job Yuda. Kita lanjut ke orang yang kedua. Yang kedua dari Sofiana Janudamayanti dari SMA Negeri 1 Demak. Wah, Demak aku jadi ingat kerajaan ya, Kerajaan Demak, Raden Patih gitu ya. Iya nggak sih? Nah, terus lulus pilihan 1, Statistika Undip. Oke, Statistika Universitas Diponegoro, tadi Aquaculture, dengan nilai 93,4. Lebih tinggi lagi. Nilai tertingginya di Matematika, Kimia, dan Biologi. Alumninya nggak tahu. Lalu sertifikatnya nggak melampirkan, tapi nilai dia tinggi banget ya. Jadi ya mungkin udah optimis gitu. Dan pesannya, niat belajar di semester pertama, jangan mikir alah masih lama. Oke, bener banget. Jadi well prepare if you want to get more. Oke, bener banget. Oke, kita lanjut yang ketiga.
Yang ketiga ini dari Izul Faiz Amas. Ini sebenarnya udah ada di videoku sebelumnya, tapi nggak apa-apa di-up lagi ya. Dia dari MAN 2 Kota Parepare. MA dong, MA bisa juga ya. Jadi bukan SMA aja yang lulus, bukan SMK aja, tapi MAN juga ya. Madrasah Aliyah Negeri. Dia lulus pilihan 1 pendidikan dokter gigi. Calon dokter gigi FKG ya. FKG Unhas Universitas Hasanuddin dengan nilai 93,9. Tinggi banget. Aduh, gak bisa ngebayangin belajarnya kayak mana gitu. Terus nilai tertingginya biologi 96, matematika 94,8, dan bahasa Indonesia 93,8. Ini relevan banget sama jurusan FKG ya, yaitu di biologi gitu. Lalu alumninya ada 4 orang, mungkin di PTN ya. Dan sertifikatnya dia melampirkan 3 langsung maksimal gitu. Jadi KSM Biologi juara 3 tingkat Kabupaten atau Parepare, KSM Biologi juara harapan 1 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, dan peserta Biofest UIN Alauddin Makassar. Oke, jadi juara 2, peserta 1, dan ini ternyata membantu. Oke, pesannya, semangat untuk adik-adikku yang kelas 10 dan 11, kalian pasti bisa meraih cita kalian. Jangan sampai nilainya bisa turun. Untuk dari madrasah, jangan berkecil hati untuk ikut SNMPTN, karena saya telah membuktikannya kalau anak madrasah juga bisa bersaing jadi dokter gigi. Madrasah hebat, bermanfaat. Wow, seneng nih. Ada slogan gitu ya. Keren-keren. Sip, lanjut ya. Selanjutnya ini adalah yang masuk ke ITB, namanya adalah Vitasari dari SMA Negeri 8 Pekanbaru. Jurusan yang dimasukin adalah lulus pilihan 1 FTTM. Fakultas Teknologi Pertambangan, Fakultas Pertambangan ya. Pokoknya jurusan tambang dan minyak gitu. Nilai SNMPTN-nya 92,6. Oke, soalnya yang kemarin juga aku bahas ITB itu 89-an. Jadi emang mungkin tinggi gitu ya, di 89 ke atas. Nilai menonjolnya di fisika dan kimia. Oke, jadi kalau misalnya teknik emang hubungannya ke fisika. Fisika matematika ya. Tapi dia dengan fisika kimia juga ternyata membantu. Dan alumninya kalau di SNMPTN biasanya ada 1-2 orang yang diterima. Sertifikat yaitu juara 1 tes tertulis sastra Indonesia Provinsi Riau. Peserta OSP Biologi, juara 3 cepat tepat Pekan Raya Biologi tingkat provinsi. Alasan bisa lulus, kira-kira katanya indeks sekolah di ITB. Lalu IP alumni. Oke, jadi IP alumni juga kamu kepo-kepo lah sama kakak tingkat kamu gitu ya. Kak, gimana nih kuliahnya di PTN, di ITB misalnya? Lancar gitu ya. Kalau misalnya, ya lancar. Nah, itu mungkin IPK-nya juga tinggi gitu ya. Cuma kalau, aduh, kayaknya kurang sih. Nah, itu patut dipertanyakan juga, tapi mungkin masih ada harapan ya kalau misalnya nilai kamu juga masih terbilang tinggi gitu. Lalu nilainya sedikit mengalami peningkatan secara perlahan tiap semester. Oke, jadi konsisten naik gitu. Jadi kamu juga coba cek. Kalau misalnya belum tahu cara ngitung SNMPTN, itu coba cek di video yang ini. Selanjutnya, sertifikat yang menunjukkan kita punya daya juang untuk berkompetisi dalam lomba. Oke, jadi sertifikat sebenarnya kalau nggak relevan nggak apa-apa. Yang penting kamu rasa dengan lembaga yang menyelenggarakan itu, misalnya A, B, C, oh ya, kayaknya terbantu juga. Dan aku juga mendapatkan misalnya posisi yang strategis, yang bagus, misalnya juara, atau harapan, delegasi gitu. Pesan untuk pejuang SNMPTN. Hello, untuk kalian yang membaca ini, menonton ya, dan sedang duduk di kelas 12, aku cuma ingin bilang tetap berjuang dan jangan menumpukan harapan di SNMPTN saja, tetap persiapan yang terbaik untuk UTBK. Apabila kalian lulus SNMPTN, maka anggap itu bonus dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan jikalau sebaliknya kalian masih punya harapan di UTBK, bagi kalian yang masih duduk di kelas 10-11, gunakanlah waktu kalian sebaik-baiknya. Berjuanglah untuk ilmu, maka niscaya nilai yang baik akan mengikuti. Lebih baik sadar di awal bahwa kalian perlu memperjuangkan masa depan daripada menyesal di akhir. Untuk masuk ITB tidak harus jenius dari lahir, yang penting tekun berusaha dan tekun berdoa. Saat kalian dipilih masuk ITB, itu bukan berarti kalian pintar. Karena Tuhan memilih kalian untuk berjuang menimba ilmu di ITB, terlepas kalian bakal masuk di univ mana. Yang penting berusaha dulu ya, jangan overthinking dan tetap semangat. Ini salah satu kalimat penyemangatku, aku tulis di buku Sewaktu Berjuang untuk masuk PTN dulu. Whatever you want, make yourself deserve it. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu mau, buatlah diri kamu merasa pantas, memantaskan diri. Jadi bukan untuk doi aja ya memantaskan dirinya, tapi untuk impian dan harapan kamu. Tetap tekun dan berdoa dan berusaha. Semangat. Oke, jadi termotivasi lagi nih, walaupun aku udah lulus gitu ya, jadi aku termotivasi gitu ya di pasca kampusnya gitu. Whatever you want, make yourself to deserve it. Itu benar-benar ngena banget itu. Oke, so gitu aja ya untuk informasi SNMPTN-nya.
yang update dan juga bongkar nilai. Tadi aku cuma bongkar 4 nilai, semoga ini membantu kamu setidaknya melihat nih faktor-faktor yang kamu miliki tuh membantu nggak nih kira-kira untuk masuk ke PTN dan jurusan yang kamu mau. So, thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye!